Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi. Semoga selalu sehat dan semangat belajar ya. Nah, di video ini kita akan belajar tema 8, yaitu lingkungan sahabat kita. Subtema 1 untuk muatan IPA, kompetensi dasar 3.8. Nah, materi yang kita pelajari adalah siklus air. Oke, bagaimana ya terjadinya siklus air? Yuk kita pelajari dengan baik di video ini ya. Air memiliki peranan yang sangat penting bagi kehidupan semua makhluk hidup. Nah, berikut ini adalah fungsi air bagi tumbuhan. Bagi tumbuhan, air berfungsi atau bermanfaat sebagai bahan fotosintesis, pelarut zat hara, serta tempat hidup beberapa jenis tumbuhan. Sedangkan bagi hewan, air dapat bermanfaat untuk minum, membersihkan tubuh, tempat hidup beberapa jenis hewan, dan untuk produksi susu bagi hewan mamalia. Nah, sedangkan bagi manusia, air memiliki peranan dan manfaat yang banyak sekali. Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan minum, untuk keperluan rumah tangga seperti mencuci dan memasak, untuk membersihkan tubuh, untuk irigasi pertanian, bisa juga dimanfaatkan untuk jalur transportasi, serta sarana rekreasi dan olahraga air. Air selalu tersedia di muka bumi. Air selalu tersedia di muka bumi karena air dapat mengalami siklus. Siklus air dapat disebut juga dengan daur air. Siklus air adalah perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. Nah, siklus air ada 3 tahapan. Tahapan yang pertama adalah penguapan atau evaporasi. Pada tahap penguapan atau evaporasi, air di muka bumi menguap karena panas matahari. Lalu, uap air tersebut akan naik ke atmosfer. Selanjutnya, tahap kedua adalah pengembunan atau kondensasi. Pada tahap pengembunan atau kondensasi, uap air di atmosfer akan berubah wujud menjadi titik-titik air, awan, atau embun. Selanjutnya, tahap ketiga adalah bentuk cairan atau padat dari kelembaban udara, atau disebut juga dengan tahap presipitasi. Pada tahap presipitasi ini, titik-titik air akan turun ke bumi dalam bentuk hujan, hujan es, atau salju. Oke, siklus air melewati beberapa tahapan yang saling berkesinambungan. Dimulai dari air di permukaan bumi menguap karena adanya panas matahari. Proses tersebut dinamakan dengan evaporasi. Selain itu, tumbuhan juga melakukan penguapan, yang disebut sebagai transpirasi. Hasil dari evaporasi dan transpirasi adalah uap air. Uap air di atmosfer akan mengalami kondensasi atau pengembunan menjadi titik-titik air, awan, atau embun. Nah, jika titik-titik air di awan sudah jenuh, maka terjadilah hujan atau presipitasi. Selanjutnya, air hujan akan terserap oleh tanah, dan ada juga yang menjadi air permukaan yang dapat menguap kembali. Agar lebih mudah memahami siklus air, kita akan membuat skema atau diagram alir dari siklus air. Yang pertama, air di bumi mengalami penguapan, atau yang disebut juga dengan evaporasi. Selanjutnya, uap air di atmosfer akan mengalami kondensasi atau pengembunan. Kemudian, jika titik-titik air di awan sudah jenuh, maka terjadilah hujan atau presipitasi, di mana air hujan dapat terserap menjadi air tanah, dan sebagian juga menjadi air limpasan yang mengalir di muka bumi. Kemudian, air tersebut dapat mengalami penguapan atau evaporasi kembali, sehingga dapat kita simpulkan bahwa jumlah air di bumi cenderung tetap, hanya wujud dan tempatnya yang berubah. Oke, kita sudah selesai belajar. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.